Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Amarliana Tahu dengan NPM 33210089. Kali ini saya akan membahas materi mengenai lembaga sosial. Nah, langsung saja kita ke materinya. Lembaga sosial adalah lembaga dengan anggota yang terdiri dari kumpulan masyarakat yang menjadi satu kesatuan dengan kesamaan visi dan misi. Nah, karakteristik lembaga sosial diantaranya yang pertama mempunyai simbol. Setiap lembaga sosial mempunyai simbol yang menjadi ciri khas dan identitas tertentu bagi anggotanya. Contohnya bendera NU, bendera partai politik, tugu, logo, dan lain sebagainya. Yang kedua, mempunyai tata tertib dan tradisi. Tata tertib dan tradisi di suatu lembaga sosial dapat tertulis ataupun tidak tertulis. Tata tertib ini berfungsi sebagai pedoman bagi anggotanya. Contohnya pada lembaga keluarga terdapat aturan tentang cara menghormati orang yang lebih tua. Nah, yang ketiga, usianya lebih dari usia anggotanya. Usia lembaga sosial umumnya lebih lama dibandingkan dengan usia anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah lembaga sosial diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Contohnya, usia koperasi tentu lebih lama daripada usia anggotanya. Nah, yang keempat, mempunyai alat kelengkapan. Lembaga sosial biasanya mempunyai perlengkapan dan peralatan untuk menjalankan lembaga tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan, contohnya, buku merupakan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan pada proses pembelajaran di sekolah. Nah, yang kelima, mempunyai ideologi. Lembaga sosial yang mempunyai ideologi yang dianggap ideal bagi para anggota pendukungnya. Contoh ideologi yaitu anarkisme, kapitalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, mempunyai tingkat daya tahan lembaga sosial yang sudah dibentuk, mempunyai daya tahan dan tidak akan hilang dengan mudah. Contohnya, sekolah mempunyai kurikulum untuk mengatur kegiatan proses pembelajaran untuk mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga itu fungsi lembaga sosial diantaranya. Yang pertama, menyediakan pedoman dalam bersikap. Fungsi yang pertama adalah menyediakan pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga setiap individu bisa saling menjaga kenyamanan individu lainnya, sekaligus memberi pedoman bagi masyarakat untuk menentukan sikap terbaik saat menghadapi masalah. Nah, yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Lembaga sosial juga berfungsi sebagai penyatu semua individu dan masyarakat menjadi satu organisasi dengan visi dan misi yang sama. Lewat kegiatan di dalam lembaga sosial, setiap individu kemudian menjadi paham bagaimana bersikap dan bertingkah laku dalam hubungan sosial. Yang ketiga itu mengarahkan masyarakat membangun sistem pengendalian sosial. Lembaga sosial dengan segala aturan yang dimiliki dan juga sanksi yang mengikat seluruh anggota dan masyarakat luas. Maka punya fungsi sebagai pengendali sosial dan yang memiliki sistem pengendali tersebut. Sehingga lembaga sosial bisa mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Yang keempat, menjaga tempat belajar. Lembaga sosial juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar bagi setiap anggota masyarakat. Tidak hanya lembaga sosial di bidang pendidikan saja, melainkan di semua bidang, sebab setiap bidang akan dikenal norma-normanya di dalam lembaga. Kemudian dikenal para anggota dan diterapkan dalam keseharian. Yang kelima, berfungsi sebagai penegak aturan dan norma lembaga sosial, juga berfungsi sebagai penegak, pengingat ada sanksi dan hukuman yang diterapkan di dalam lembaga. Lewat aturan inilah lembaga sosial bisa menjadi pengawas dan penegak untuk meluruskan kesalahan dari anggota atau masyarakat luas. Nah, sekarang yang keempat itu tipe-tipe lembaga sosial. Nah, yang pertama berdasarkan perkembangannya diantaranya yaitu Coercive Institution, yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh lembaga perkawinan, HAM, dan lain sebagainya. Yang kedua, Initiates Institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya lembaga pendidikan, lembaga keluarga, dan lain-lain. Nah,
Yang kedua itu berdasarkan nilai yang diterima oleh masyarakat, diantaranya yang pertama basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban, contohnya keluarga, sekolah hukum. Nah, yang kedua subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang dianggap kurang penting bagi masyarakat. Contohnya rekreasi atau pariwisata. Nah, yang berikutnya itu berdasarkan penerimaan masyarakat. Yang pertama itu a profit and section institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Contohnya yaitu sekolah, perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu unstation institution, yaitu lembaga yang ditolak oleh masyarakat, contohnya perjudian atau kejahatan dan lain-lain. Yang berikutnya berdasarkan penyebarannya, yaitu yang pertama general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh seluruh dunia. Contoh lembaga ekonomi, agama, dan PBB. Dan yang berikutnya restoration institution, yaitu lembaga sosial yang tidak dikenal atau hanya sebagian masyarakat. Contohnya lembaga Kesatuan Kristen Indonesia dan lainnya. Berikutnya berdasarkan fungsinya, diantaranya yang pertama operative atau institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi untuk menghimpun cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Contohnya lembaga industri. Nah, yang berikutnya itu regulative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada di masyarakat. Contohnya lembaga hukum, kepolisian, pengadilan dan lain-lain. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.